Lurus sidik terus munggah ngiri pula. Sentra peternakan sapi perah di Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo saat ini menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai wilayah. Bagaimana tidak, hampir seluruh warga masyarakat menggantungkan hidupnya dengan beternak sapi perah. Berkembang pesatnya peternak sapi perah, majunya perekonomian masyarakat di Kecamatan Pudak ini seakan-akan sirna, berubah secara drastis semenjak datangnya virus mematikan penyakit mulut dan kuku yang menyerang hampir seluruh sapi perah mereka. Pertanggal 21 Juni 2022, dari populasi 12.000 ekor sapi perah se-Kecamatan Pudak, ada sekitar 5.000 sapi terinfeksi virus PMK. Sementara itu, ada sebanyak 500 ekor sapi yang sembuh pertanggal 21 Juni 2022. Ya, pemirsa, penyakit mulut dan kuku atau PMK ini baru-baru ini menyerang hewan ternak di seluruh wilayah di Indonesia, yang salah satunya adalah di tempat saya berdiri ini. Ini adalah kandang sapi perah di Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Ponorogo. Dan dapat Anda ketahui juga, pemirsa, bahwa total populasi sapi perah yang ada di Kecamatan Pudak sendiri ini ada sekitar 12.000 ekor, di mana sapi-sapi perah yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK ini di Kecamatan Pudak sendiri dengan total ini sebanyak 5.000 dengan total se-Kabupaten Ponorogo ini sejumlah 6.000 ekor per tanggal 21 Juni 2022. Di mana sapi-sapi yang mati baik potong bersyarat akibat virus PMK per tanggal 21 Juni 2022 ini dengan total sebanyak 500 ekor, dan sapi-sapi yang terinfeksi virus PMK ini yang sembuh ini dengan total sebanyak 38 ekor. Dan pemirsa, dapat Anda ketahui juga bahwa segala upaya dari peternak hingga jajaran dari pemerintah telah dilakukan, baik penyemprotan disinfektan ke 3 titik pasar hewan yang ada di Ponorogo, hingga pemberian jamu tradisional dan gula merah oleh setiap peternak, pemberian vitamin juga pemberian antibodi kepada sapi-sapi perah dari para peternak yang ada di Kecamatan Pudak ini, pemirsa. Dan upaya-upaya tersebut juga bisa dibilang belum maksimal, karena hingga saat ini sapi yang terinfeksi mati hampir setiap hari di setiap desa ini mencapai 8 hingga 15 ekor. Kemudian dilakukan pemakaman massal, dan berbagai upaya juga dilakukan oleh para peternak agar tidak terlalu banyak merugi dengan cara menjual sapi-sapi tersebut dengan disembelih terlebih dahulu, kemudian dijual dagingnya meskipun dengan harga yang sangatlah murah sekali, tidak sesuai dengan harapan-harapan para peternak yang ada di Kecamatan Pudak ini. Cepat meluasnya penyebaran virus PMK menjadikan para peternak hanya bisa pasrah dan berbuat sebisanya dengan mengobati kaki yang terserang hingga memberikan vitamin kepada ternak sapi mereka. Namun hal itu seakan tidak bisa maksimal, karena hingga saat ini masih saja ada sapi perah yang mati karena serangan virus tersebut. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rahman. Pak Rahman ini selaku peternak sapi perah yang ada di Dukuh Toro, Desa Pudak Kulon, begitu Pak? Ya, betul. Nah, kalau Pak Rahman sendiri ini di peternakannya ada berapa ekor sapi, Pak? Sementara waktu ini 9. 9. Yang mati potong 1. Yang sementara waktu ini dalam perawatan itu masih 8. Tapi dalam masa-masa yang dihadapi peternak semuanya mengeluh bagaimana cara untuk menunjang kesehatannya sapi untuk menunjang masa depan. Terus saya mohon dari pihak peternakan, dari pemerintah, mohon bantuan untuk menyembuhkan bibit-bibit yang masih hidup sementara waktu ini dalam perawatan, untuk mohon diusahakan obatnya yang untuk kesembuhannya. Nah, benar sekali pemirsa. Jadi memang obat ataupun juga vaksin ini diharapkan dari para peternak, Pak, nggih? Vaksin untuk para peternak, untuk sapi-sapi beliau-beliau ini, peternak yang ada di Desa Pudak Kulon ini juga nantinya agar sapinya tidak mati seperti itu, Bapak, nggih? Nah, kalau sejauh ini mungkin kalau untuk sapi yang terjangkit PMK sendiri itu gimana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Apakah mati mendadak kah atau gimana sih, Pak? Ya, sebagian banyak itu yang di sekarang ini yang dirasakan sakitnya itu dari mulutnya. Mulut sembuh itu baru kaki mulai itu membengkak, sakit, ya? Membengkak. Terus akhirnya sapi itu nggak bisa berdiri, mengakibatkan kelumpuhan. Terus bisa berdiri, ya bisa akan mau makan itu akibatnya fatal. Itu bisa berdiri kejang langsung jatuh, Pak, ya? Meninggal gitu. Langsung meninggal dunia, begitu, ya? Ya? Banyak gitu, Mas. Yang diwaspadai atau yang dikhawatirkan peternak semua itu, kalau
penyakit sekarang ini kan bisa dikatakan penyakit yang ganas. Yang dikatakan PMK itu secara logikal hanya yang diketahui peternak hanya penyakit mulut, kaki, sama ya itu. Dan kuku gitu ya, penyakit dan kuku. Yang dirasakan lebih prihatin semuanya dalam peternak ini itu baru sembuh. Itu, langsung mati, Pak? Langsung mati itu, yang dikhawatirkan itu. Oh, terus gitu. cara gimana untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang sudah dialami peternak semua itu dari kami, dari wakil peternak semuanya, mohon pemerintah untuk untuk menanggulangi cara pengobatan yang masih bibit yang masih ada. Karena apa, dalam Budak Kulon itu dalam perekonomian dinyatakan sudah lumpuh total. Benar. Bahkan dalam merawat sapi pun tidak bisa untuk memakan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan anak sama untuk makan sehari-harinya sudah susah, Mas. Oke, terus baik. Terus masa depannya gimana, Oke. terus cara langkah hidupnya masyarakat gimana itu belum bisa menentukan. Oke, Gitu, Mas. karena memang hampir rata-rata masyarakat yang di Desa Pudak Kulon ini beternak sapi perah, Bang, ya? Yang diandalkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk mensekolahkan anak, untuk kehidupan sehari-hari itu yang diandalkan semua peternak dari Budak Kulon ini, yang diutamakan dari penghasilan susu. Nah, Ya, benar. ternyata masalah susu itu ada gangguan, dikatakan musibah atau bencana. Oke. Itu bisa juga bisa. Tapi yang diprihatinkan ini kan semua yang dalam program peternakan Budak Kulon ini yang dilakukan untuk menunjang produk penghasilan itu dari Susu perah tadi, Pak, ya? Itu dari Pameran susu. uang bank. Oh, seperti itu. Untuk menutupnya, Pak, ya? Ini bibit pertamanya yang dimudahkan Oh, usaha benar. itu dari uang pinjaman. Nah, Ya, apalagi terus kenapa? Karena dampaknya gini kan untuk membayar tadi, Pak, ya? Untuk masuk pinjaman atau pinjaman itu kan susah, dinyatakan perekonomian dan total Oke, lumpuh, benar Mas. sekali. Jadi virus PMK ini berdampak untuk semuanya, Pak, ya. Tadi sapi perah itu yang sakit akibatnya ke pemerahan susu tadi, Ya. di mana pemerahan susu itu adalah salah satu pekerjaan oleh hampir rata-rata masyarakat di Budak Kulon, begitu, Pak, ya. Nah, untuk modal awal sendiri tadi sebelumnya kan ada peminjaman dari bank, peminjaman dari bank. Nah, ketika sapi-sapi perah itu sakit dan susunya tidak keluar, dan secara otomatis juga akan berdampak dengan pembayaran tadi, Pak, ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Pak, dengar-dengar juga ada masyarakat di sini yang agar tidak merugi lebih banyak, mereka itu menjual sapinya, Pak, dengan harga yang murah. Itu benar nggak sih, Pak? Ya sebagian betul, sebagian Mas, yang sekiranya posisi sapi, kondisi sapi tidak bisa dirawat, otomatis ya kalau ada yang mengeluarkan harga ya cuma 300, 300.000, Pak? 300.000, 500, itu kalau ada yang membawa. Tapi kalau tidak ada yang membawa, dinyatakan kalau istilahnya penapung daging itu penuh, ya ternyata dikubur massal. Dikubur massal, Gitu. seperti itu juga. Tapi dalam kerugiannya itu dalam sehari hari kemarin itu seharinya 13 ekor. 13 ekor, Pak, ya? Sapi itu dikubur dalam massal, gitu loh, Mas. Nah, Dalam seperti itu. prihatinnya perwakilan peternak sini itu sangat prihatin, Mas. Ya, cara gimana, terus langkahnya gimana itu belum bisa Terpecahkan, Pak, ya? belum bisa terpecahkan. Sementara waktu yang punya sapi ya susah, yang terjangkit ya susah, semuanya dalam perekonomian, dalam Lumpuh semuanya, Pak, ya? pemakaian, pemakanan sehari-hari ya juga susah, Mas. Jadi semuanya memang terdampak begitu, Pak, ya? Terdampak dalam sumber perekonomian dari sapi susu. Perah Semua itu. terdampak karena sumber penghasilan rata-rata warga di sini Iya, adalah iya, dari Mas. peternakan sapi tadi, pemirsa. Nah, seperti itu. Jadi tadi dari ketika ada pengepul daging tadi yang mau atau yang tidak penuh, itu harga dagingnya satu ekornya 300.000, Pak, ya? 300.000, ada yang 800. Nah, gitu loh, seperti Mas. itu. Tapi itu ketika ada yang membutuhkan. Tapi ketika tidak ada ya Ya. langsung diburu massal, Pak, ya? Ya, dikubur massal. Mas. Dikubur massal. Nah, Pak, yang terakhir, Pak, mungkin harapan Bapak sebagai mungkin wakil dari seluruh masyarakat yang ada di sekecamatan Pudak ini, Pak. Kira-kira gimana, Pak, untuk pemerintah sendiri, Pak? Ya, kami mohon dalam pemerintah berhubung masyarakat kecil bagian ujung timur termasuk wilayah Budak Kulon ini kena bencana penyakit PMK, kami mohon dalam program untuk menunjang perekonomian masyarakat Budak Kulon seluruh wakil peternak yang sapi perah itu kami mohon peternak ini harus diperhatikan sebagai
untuk menunjang masa depan kehidupan. Terus langkahnya gimana dalam program pemerintah tadi, mohon diperhatikan untuk bibit-bibit yang masih hidup, mohon sakitnya apa, untuk penyembuhan obatnya apa, itu dari pemerintahan peternakan, dokter peternakan harus cepat-cepat memberi solusi atau pengobatan yang gentleman, Mas. Virus yang saat ini masih menyebar menjadikan para peternak seakan-akan frustasi dengan pemandangan sapi ternak mereka yang mati setiap hari dan langsung dikubur di tempat yang disediakan. Dengan alat seadanya, para peternak ini secara gotong royong mengangkat dan menguburkan sapi milik sesama peternak. Belum selesainya virus PMK, tersiar kabar terdapat varian baru yang menyerang organ dalam khususnya jantung ketika sapi sudah sembuh. Untuk itu, Puskeswan Kecamatan Pudak bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta melakukan pembedahan organ dalam sapi sebelum dilakukan pemakaman, baik sapi dewasa hingga pedet atau anakan sapi. Jadi gini, sesuai dengan laporan-laporan yang sudah masuk ya, memang di sini kematian itu ada sekitar sampai hari ini itu juga sudah kami laporkan ke database nasional, itu sudah terlaporkan di sana. Terus itu jumlahnya memang tidak sedikit sih, maksudnya ya ada setiap hari ada. Untuk itu kita untuk memastikan sebenarnya ini harus peneguhan diagnosa lagi. Memang kemarin untuk diagnosanya awal gejala yang mengarah itu memang PMK. Jadi PMK sudah kita obati di pengobatan yang pertama. Rata-rata teman-teman yang sapinya sudah mengalami kematian ini itu bercerita itu sebenarnya sudah mau makan, sudah ini gitu, tapi ternyata kok kolap, jadi langsung matinya mendadak gitu. Terus akhirnya kemarin 2 hari yang lalu itu saya mencoba, cuman ya ini saya klopkan ini sebenarnya apa, saya buka dulu. Ternyata di sana memang ada semacam abnormal di jantungnya, itu ada Tiger heart namanya. Jadi jantungnya itu ada loreng-lorengnya, itu warnanya putih-putih, itu memang arahnya ke sana. Nah, saya sendiri memang di lini bawah di puskeswannya itu memang semua keterbatasan masalah sarana ya. Akhirnya kemarin kita koordinasi dengan teman-teman GBV Wates yang memang jadi rujukan dari negara yang bisa mendiagnosa sebenarnya ini apa. Itu akhirnya hari ini teman-teman GBV Wates kita mengadakan nekropsi lagi, pengambilan sampel, kemudian dibawa ke lab. Untuk hasilnya nanti sendiri bisa diketahui berapa hari kan? Untuk hasilnya kurang lebih ya, tapi saya untuk pastinya mungkin saya tanyakan ke teman-teman GBV itu paling enggak itu ya paling enggak 3-4 hari. 3-4 hari. Setelah selanjutnya setelah diketahui hasil dari lab sendiri, nah, itu nanti biasanya akan kita diskusikan, artinya oh penyakitnya seperti ini, baru kita evaluasi kembali gitu. Ada infeksi sekunder atau enggak, seperti itu. Untuk tambahan hewan yang mati tiap harinya itu berapa sih Bu jumlahnya per harinya rata-rata? Ya, kalau di Pudak Kulon sendiri itu sehari ya yang paling banyak kemarin itu 8 ya, 8 Pak ya, 8, yang 7 dewasa, yang 1 pedet. Terus yang hari ini itu ada 2. Jadi semoga dari hari ke hari harapan saya itu menurun jumlah kematiannya. Sapi yang mati karena terinfeksi virus PMK sebanyak 351, sementara itu sapi yang mati karena potong paksa sebanyak 305 ekor per tanggal 23 Juni 2022, di mana setiap harinya terdapat 8 hingga 15 ekor sapi yang mati. Segala upaya terus dilakukan oleh semua kalangan baik dari peternak, pihak kecamatan hingga pemerintah daerah. Ketersediaan obat-obatan untuk penyembuhan sapi yang terinfeksi PMK sangatlah dibutuhkan oleh para peternak untuk menyelamatkan sisa sapi yang masih sehat tanpa adanya gejala virus PMK. Untuk yang terpapar sampai hari ini sejumlah 5.367 ekor sapi. Untuk yang mati? Untuk yang mati total keseluruhan sampai hari ini
Ada 351, itu yang mati murni. Yang mati murni. Kalau untuk yang potong paksa itu ada 305. Iya. Iya, total keseluruhan 600, tapi dibedakan. Ini mati murni dengan potong paksa. Kalau potong paksa itu kan berarti belum tentu karena PMK gitu. Ini langkahnya gimana Pak dari pemerintah Pak? Ya, yang pasti kita selalu mengadakan pendekatan-pendekatan baik kepada peternak maupun kepada lintas sektor. Yang pasti kita terkait dengan ketersediaan obat yang pasti, karena ini kan PMK belum usai. Jadi kita selalu berusaha untuk ketersediaan obat ini selalu ada lah, intinya seperti itu upaya-upayanya. Kemudian untuk artinya sedikit mengurangi dari beban masyarakat yang ternaknya terpapar PMK, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah sedikit memberikan kelonggaran, ya kita memberikan bantuan, walaupun saat ini juga belum diserahkan, tapi bantuan sudah ada di kantor kecamatan. Bantuan berupa apa? Untuk sementara sembako yang ada di kantor ini. Yang hari ini diambil sampel ya dari ternak yang mati karena PMK itu, kemudian di lab dibawa ke Jogja sana, karena disinyalir loh ya, di sini ada varian baru, karena gejalanya sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Ketika hewan ini sudah menunjukkan kesembuhan, sudah doyan makan, tapi tiba-tiba mati lah. Sebelum mati itu diawali dengan kayak orang epilepsi itulah ya. Kejut-kejut gitu, lah kemudian jatuh, kemudian mati. Nah makanya diambil sampelnya, mudah-mudahan tidak ada varian baru. Tetapi toh kalau itu varian baru kan ini juga merupakan artinya langkah-langkah apa yang nanti dari tim medis Poskeswan untuk yang ditempuh terkait dengan varian baru itu. Kecamatan Pudak menjadi daerah terbesar paparan virus penyakit mulut dan kuku di antara daerah lainnya. Banyaknya warga yang menggantungkan hidupnya di peternakan sapi perah menjadikan masalah tersendiri dari sisi perekonomian mereka ketika ternak sapi mereka terpapar virus PMK hingga menimbulkan kematian. Bagaimana tidak, rata-rata warga memiliki pinjaman dari perbankan untuk modal awal beternak sapi tersebut. Selain memberikan paket sembako kepada warga terdampak virus PMK, saat ini pemerintah Kabupaten Ponorogo juga telah berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk memberikan keringanan kepada para warga yang terdampak virus PMK. Namun, upaya tersebut saat ini masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saya sudah, ini hari keempat saya ngantor di Pudak. Sesungguhnya sudah untuk penambahan yang terpapar sudah agak bisa terkendali ya. Tapi kemudian vaksin belum ada sehingga kami hanya mampu mensekat sama mengobati yang sudah terlanjur terpapar. Sama dampak-dampak sosial akibat itu yang kami mau selesaikan pelan-pelan. Itu prinsipnya. Itu seperti apa aja Pak? Misalnya kita ya begini ya. Ini kan pertama kami mencoba untuk turun ke bawah sampai ke tingkat sapi yang sedang terpapar. Ada beberapa temuan, misalnya sapi sudah hampir sembuh, kelihatan sembuh, mau makan, tapi tiba-tiba mati. Nah, ternyata kami mendapatkan penelitian yang agak mencengangkan. Itu bukan virus varian baru, hanya gara-gara organnya rusak. Ketika dikasih makan agak banyak, kemudian justru kaget dan justru mati. Memang penanganannya harus cara memberi makannya pelan-pelan, dikasih yang lembek dulu sampai 2 minggu kemudian organ dalamnya pulih sambil pengobatan, lalu bisa dikasih makan banyak. Nah, karena terlanjur senang, ini sudah sembuh-sembuh, dikasih makan banyak malah mati. Nah, nanti kami akan datang kepada petani untuk menjelaskan itu. Kalau sudah mau sembuh, jangan dikasih makan terlalu banyak dulu dan kasih makannya lembut-lembut dulu. Misalnya disuap dengan bubur, disuap dengan apa saja, yang penting kemasukan nutrisi, tapi jangan rumput yang keras-keras dulu karena akan merusak organ yang di dalam sudah terlanjur rusak. Jadi PMK ini ternyata rusaknya sampai ke dalam ya, sampai ke organ jantung, organ babat itu apa yang namanya lipetan itu lambung dan lain sebagainya, memang rusak. Hati juga kena. Maka recovery-nya pelan-pelan. Nah, ketika nanti ini pelan-pelan sudah bisa
kendalikanlah pelan-pelan ya, sambil menunggu vaksin. Menurut kesehatan sih sesungguhnya dagingnya layak makan, tapi kepala dan jeroannya barangkali tidak layak makan. Tapi kan kami juga tidak bisa harus kami potong di RPH. Kami belum bisa memberikan kebijakan itu, maka kami kan akan menghadirkan RPH ini tidak hanya halal tapi juga toyib, artinya RPH yang halal dan bersih. Maka kemarin ada tuntutan beberapa masyarakat yang menginginkan ada RPH kami, penyimpanan cold storage kami belum cukup untuk sekian banyak, maka sementara masih melakukan perdagangan itu. Ya kami tutup mata bukan berarti kami tidak tahu, tapi karena kerugian ini terus mendera petani, sehingga dampak dari itu kami tuntaskan pelan-pelan. Kami sudah mengundang beberapa bank yang terlibat dalam perekonomian budak. Ini berlaku juga non budak loh ya, karena saya mengantor di budak yang populasi tertinggi ada di budak, sehingga kami harus mengantor di sini sehingga kami bisa mengambil keputusan closing on the spot cepat begitu. Itu yang paling penting itu. Kemarin lembaga keuangan, kemudian bank, kemudian koperasi sudah kami undang untuk dalam kurun waktu tertentu jangan nagih dulu. Jangan ditagih, didatangi ke rumah-rumah. Rakyat kami sedang gelisah, rakyat kami sedang panik, jangan dibebani kepanikan. Maka himbauan saya, ada aturan main, misalnya boleh restruk atau restrukturisasi hutang antara debitur kreditur, kita kumpulkan di sebuah balai desa, diverifikasi by name by address. Karena problemnya tentu si A, si B tentu tidak sama, tingkat macetnya juga tidak sama, jumlah kreditnya tidak sama, maka tidak boleh dipukul rata, harus demikian tidak boleh. Maka dikumpulkan di balai desa, ada perbankan atau lembaga keuangan, ada lurah, ada kepala desa, bukan lurah, ada petugas kecamatan, diverifikasi bersama. Kira-kira bisa bayar apa tidak, sampai kapan, kemudian macetnya seberapa, baru satu, ini berarti treatmentnya dengan begini, si A begini, treatmentnya dengan begini, dengan demikian maka bank juga tidak mengalami ada NPL terlalu tinggi, sehingga rakyat juga tidak merasa dikejar-kejar dalam keadaan panik. Solusi tengah ini harus kita ambil, kalau tidak diambil dan pemerintah menjadi hakim garis di sana, maka akan ruwet dan bank juga akan bahan prestasi ketika banyak bad debt atau NPL non performing loan yang nggak enak itu. Jadi sama-sama harus duduk kita kembalikan pada aturan yang ada. Saya juga bersurat kepada OJK, kepada BI, kepada Bu Gubernur, kepada institusi terkait ini agar kemudian ini adalah pandemi. Pandemi itu force majeure. Cara solusinya juga dengan cara yang force majeure pula, jangan dengan cara yang biasa-biasa saja. Itu prinsipnya. Tercatat per 18 Juni 2022 lalu, sebanyak 183.280 hewan ternak yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia terinfeksi PMK. Adapun Provinsi Jawa Timur menjadi yang terparah, yang salah satunya di Ponorogo. Butuh kerjasama semua pihak untuk menuntaskan penyebaran virus PMK ini. Ketersediaan obat-obatan untuk sapi sangatlah dibutuhkan. Tidak hanya itu saja, tenaga medis hewan juga dibutuhkan masyarakat, serta bantuan sarana prasarana dalam penguburan sapi yang mati karena terinfeksi. Pemerintah telah mempersiapkan pengadaan 3 juta dosis vaksin PMK darurat. Harapan kita semuanya agar vaksin tersebut cepat datang ke Ponorogo dan menghentikan penyebaran virus PMK, sehingga perekonomian warga masyarakat yang terdampak segera bangkit dan normal kembali. Ya, pemirsa, paparan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Ponorogo ini tidak hanya berdampak pada hewan ternak saja yang mati karena virus tersebut, namun juga berdampak pada sendi-sendi ekonomi para masyarakatnya ataupun juga para peternak itu sendiri. Hal tersebut juga karena matinya ternak mereka ini secara otomatis, para peternak juga tidak akan mendapatkan masukan dari pemerahan susu hingga pengepul atau distribusi pengepul susu yang secara otomatis juga terdampak. Harapan dari seluruh masyarakat atau peternak sapi yang terdampak agar virus ini cepat hilang atau cepat sirna dan usaha peternakan sapi perah mereka juga kembali normal seperti halnya sedia kala. Dan pemerintah juga akan selalu memberikan solusi baik untuk bantuan-bantuan obat-obatan hingga sembako bagi para peternak yang terdampak, hingga melakukan komunikasi dengan perbankan. Nah, pemirsa, demikian laporan saya dari Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Saya Aikal Uda bersama dengan tim liputan melaporkan.